bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Plus berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada kabar bahagia dari Zahwa Nadira, putri mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, yang menikah dengan Royhan Akbar yang merupakan putra dari ex-menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD. Nah, ini pernikahan Zahwa dan juga Royhan Akbar ini berlangsung di Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Mataram pada hari Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Nah, acara akad nikah kedua mempelai ini disaksikan oleh beberapa tokoh penting nasional. Dalam pembacaan ijab kabul pernikahan, kalau kita lihat ya pemirsa, ini wali nikah mempelai dari sang wanita ya, Tuan Guru Bajang ini menggunakan jas putih peci hitam serta bawahan hitam, dan juga mempelai pria ini menggunakan dress putih dan juga topi putih. Tampak pula ya ini Tuan Guru Bajang ini membacakan ijab kabul kepada Royhan menggunakan bahasa Arab. Mahar yang diserahkan mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sebesar 1.711 US dollar dan juga 20 gram emas logam mulia. Dan mahar tersebut ini diserahkan oleh Muhammad Ikhwan Zain. Nah, menurut pembawa acara, pernikahan kedua mempelai ini ya, pernikahan keduanya itu berlangsung amat sangat bahagia. Dan hadir juga Quraisy Shihab dan juga tadi ya tokoh-tokoh penting nasional lainnya. Nah, kalau kita lihat dari background kedua anak yang tokoh penting ini ya, tentunya ini bukan hanya membawa nama ayahandanya, namun sosok dari putri Tuan Guru Bajang ini ya atau Nazwa memang sebelumnya juga amat sangat berprestasi. Dan kalau kita bahas sosok dari anak Mahfud MD ya, Royhan Akbar, Royhan Akbar ini merupakan anak bungsu dari Mahfud MD yang kini berprofesi sebagai dosen hukum di Universitas Gadjah Mada. Nah, bahkan ya, ini Royhan Akbar ini menjadi salah satu dosen termuda di UGM, usianya 33 tahun. Wow, ya kita mengucapkan selamat dan semoga memang ini pernikahan keduanya diberikan kebahagiaan selalu. Nah, pemirsa, selanjutnya nih ini ada berita dari dunia kecantikan. BPOM ini minggu lalu mencabut izin edar ya beberapa produk kosmetik. Lagi dan lagi nih pemirsa, memang kalau kita berbicara tentang perkosmetikan lah gitu ya, ini tidak akan ada hentinya. Nah, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan peredaran kosmetik secara intensif pada September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Nah, berdasarkan pengawasan tersebut nih pemirsa, ini terungkap ada temuan 16 produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun microneedle. Jadi ini memang yang disebut ilegal gitu ya pemirsa. Ini adalah kosmetik-kosmetik yang memang bukan diaplikasikan pada bagian luar tubuh, namun ini disuntikan seperti itu. Nah, jadi kalau semisal disuntikan, ini tuh ada hal ataupun tadi prosedur yang tentunya harus dilewati oleh produsennya. Jadi bukan malah mengklaim ini adalah kosmetik biasa, tapi kalau semisal udah disuntikin, ini bahwa ada indikasinya ya barang tersebut menjadi obat gitu kan. Dan ini tentu harus melakukan tentunya penelitian dan juga tadi ya pengecekan lebih dalam lagi.
Nah, sesuai dari peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang cara pengajuan notifikasi kosmetik, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk bagian luar. Jadi bukan untuk bagian dalam. Kalau misal tadi ya menggunakan diperuntukkan untuk bagian dalam melalui suntikan, nah ini perlu ada penelitian lebih dalam lagi seperti itu. Maka dari itu pemirsa, produk yang digunakan dengan jarum atau microneedle maupun digunakan dengan cara diinjeksikan ini tidak termasuk dalam kategori kosmetik, melainkan obat-obatan. Nah ini ya pemirsa, jadi menyadarkan kembali lah gitu kan kepada kita masyarakat Indonesia tentunya terkait bagaimana bijak dalam memilih dan juga menggunakan kosmetik untuk kebutuhan pribadi kita. Nah apalagi ya sekarang ini kan di e-commerce juga banyak banget gitu kan ya kosmetik-kosmetik yang akhirnya muncul dan menjanjikan beberapa janji-janji manisnya. Salah satunya memutihkan, mencerahkan, kemudian juga bikin glowing ataupun lain-lainnya. Ya namanya juga manusia gitu kan. Kadang kita menginginkan sesuatu dan ya tadi kalau kita tidak bisa berpikir dengan bijak, ya udahlah ambil harganya yang murah dan tadi ya kalau murah sih menurutku selagi masih aman itu oke. Nah permasalahannya adalah sudah murah, kemudian tidak aman, tidak ada BPOM-nya dan juga tidak dapat dipastikan kehalalannya. Nah ini kan akhirnya menjadi bumerang juga ya bagi diri kita sendiri. Nah maka dari itu pemirsa saat ini gitu ya kita kan punya lembaga yang merupakan badan pengawasan entah itu obat-obatan, makanan dan tadi salah satunya adalah di bidang kosmetik gitu kan. Hendaknya kita bisa percayakan dan kalau misal kita menggunakan kosmetik yang tidak ada gitu kan ya BPOM-nya itu harusnya dipertanyakan dan baiknya jangan sekali-kali menggunakan barang-barang tersebut. Apalagi kita sebagai mayoritas muslim gitu ya di Indonesia, kita juga ada penjaminan halal. Nah ini kehalalan ini pemirsa bukan hanya halal makanan tapi halal kosmetik juga perlu pertimbangkan oleh kita selaku muslim yang memang menggunakan kosmetik-kosmetik seperti itu. Sebenarnya ya secara gampangnya gitu kan ya pemirsa, ini kalau kita lihat kosmetik-kosmetik gitu kita tuh bisa melihat loh gitu kan, melihat dalam artian bagaimana nih produknya, apakah ada label BPOM-nya, kemudian dari segi tekstur gitu kita bisa melihat apakah dia terlalu lengket atau terlalu cair, itu kan juga dipertanyakan. Kemudian hindari bahan-bahan kimia. Banyak banget pemirsa ya kejadian yang sudah dialami lah oleh beberapa orang pasca gitu kan memakai produk-produk kosmetik yang mengandung bahan kimia. Ya salah satunya adalah merkuri ya. Fatal sekali loh untuk wajah kita ya. Salah satunya itu bahkan tidak bisa kembali kepada semula seperti itu. Jadi memang cantiknya instan gitu kan. Cantiknya mungkin beberapa hari udah terlihat putih gitu kan. Tapi ya kita kan hidup nggak ya beberapa hari. Tapi kita juga mempertimbangkan bagaimana di masa depannya. Jadi ini efeknya adalah jangka panjangnya itu. Entah itu nanti akan terkena kanker kulit ataupun tadi ya permasalahan kulit lainnya. Dan kalau ada yang mempertanyakan, saya udah pakai produk, katanya udah ada BPOM-nya, udah ada kehalalannya, tapi kok masih berbahaya juga? Nah ini juga pemirsa nih harus cerdas loh. Saat ini kita kan pasti punya ya namanya telepon genggam atau smartphone gitu. Dan di situ kita bisa berselancar ya di pencarian internet untuk memastikan gitu kan apakah kode BPOM-nya itu benar-benar ada atau tidak. Karena sekarang nih pemirsa gitu kan banyak juga dari produsen-produsen yang culas yang gitu hanya menempelkan stikernya aja halal dan juga BPOM. Nyatanya tidak ada kehalalannya, kemudian juga tidak jelas mengenai kandungan di dalamnya. Nah ini kita akan sekarang di era yang semakin pintar, tentunya kita juga harus jadi smart people dong ya. Jangan dengan iming-iming yang singkat, kemudian juga ya tidak masuk akal, akhirnya kita ngeiyahin dan menggunakan produk-produk yang harusnya kita bisa telaah lebih dalam lagi. Ingat loh, ini tuh bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, pemirsa, berita dari peredaran kosmetik yang ditarik oleh BPOM tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih pemirsa telah mengikuti Pagi Seru. Kita mengulas beberapa berita no kaku-kaku. Semoga berita yang tadi kita ulas ya, ini tentunya dapat bermanfaat dan juga menjadi informasi tambahan untuk pemirsa setia Sultan TV. Terima kasih telah membersamai kami. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali nih pemirsa. Semoga sehat, semangat, dan bahagia. Saya Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.